Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram yang disebarkan melalui musalla-musalla, masjid-masjid oleh para marbot dan para ta'mir. Singkatnya hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila tepadengiring naturang puji syukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Si icanin tiang pelunggun sami berbagai macam kenikmatan. Sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita beramal saleh, untuk terus melakukan kebaikan, melakukan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang paling berharga setelah seseorang itu beriman di hadapan Allah, kemudian Allah membimbing orang tadi untuk terus dalam keadaan baik, dalam keadaan beramal saleh, dalam keadaan melakukan ketaatan. Jadi tidak ada yang paling berharga. Kalau ada orang mengatakan, oh kekayaan itulah yang paling berharga. Kekayaan kalau tidak diimbangi dengan ketaatan, dia tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Oh, posisi dan jabatan yang paling menguntungkan, silahkan. Tetapi kalau posisi yang tinggi tidak diimbangi dengan ketaatan kepada Allah, beramal saleh, melakukan kebajikan, maka dia tidak akan bisa menyelamatkan seseorang di hadapan Allah kelak. Maka hadirin Allah, nikmat seperti inilah yang mahal. Tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan seperti Bapak Ibu. Jujur, dalam hidup ini mungkin masih banyak orang yang punya kesempatan, punya waktu yang luang, tetapi belum tentu dia tergerak hatinya untuk beramal saleh. Buktinya Masya Allah, ini hanya berapa sab. Ini konkret ini Masya Allah. Ini bukti konkretnya. Hanya beberapa sab yang hadir di sini. Kalau semua orang tergerak hatinya untuk beramal saleh, maka kita mungkin tidak akan pernah cukup masjid yang luas ini untuk menampung orang-orang yang punya kesempatan melakukan amal saleh. Apa yang ingin tiang sampaikan kepada kita semua Allah? Ini yang harus disyukuri oleh kita semua. Kita bersyukur bahwasanya Allah masih menganugerahkan kepada kita kesempatan, masih ada peluang, ada waktu untuk kita beramal saleh. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat-nikmat beribadah seperti ini terus hadir dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun kita masih diberikan peluang oleh Allah untuk bisa beramal saleh, meningkatkan ketaatan di hadapannya. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan
kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah melanjutkan kajian surat An-Nahl, tepatnya ayat yang ke-14 dan seterusnya. Sebagaimana biasa, pada Allah, sebelum kita melanjutkan kajian, akan kami bacakan atau Tiang akan membacakan ayat yang akan menjadi bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Ayat ini, hadirin Allah, masih erat kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, di mana dalam ayat-ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala masih menegaskan tentang kemahakuasaan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Jadi subhanallah, agar kita yakin adanya Allah, agar kita percaya kepada Allah, salah satu media untuk menunjukkan itu semua adalah dengan hadirnya ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi ini. Disebutkan sebelum ini hati Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam dan siang dengan pergantiannya yang terus indah sekali, sistematis sekali, teratur sekali. Ya, jadi tidak ada waktu-waktu tertentu, oh siang itu lebih cepat atau malam itu lebih cepat atau berganti posisi malam ke siang, itu tidak ada. Termasuk bagaimana Allah menciptakan yang namanya matahari dan bulan, semua itu hadirat Allah, bagi kita hamba Allah tidak ada yang datang secara tiba-tiba, tidak ada yang datang kebetulan, tetapi semua itu ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan mendesain semua itu. Maka tujuan daripada itu semua Allah adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang beriman kepadanya dengan ciptaan-ciptaannya. Maka kita masuk di ayat yang berikutnya yang saat ini menjadi kajian kita. Ayat ini berbicara tentang laut. Hadirat Allah, wa huwal ladzi sakhkhara lakumul bahr, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan laut untuk kita semua. Bapak Ibu, jadi laut itu adalah merupakan anugerah yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena laut di samping merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di laut itu tersimpan begitu banyak kekayaan dan kemanfaatan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Hadirat Allah, coba kita lihat, perhatikan bagaimana laut, bagaimana pantai. Bukan hanya airnya saja yang memberikan manfaat, tetapi pasirnya sendiri memberikan kemanfaatan. Kemudian pinggir pantai, indahnya pantai, indahnya air laut itu juga bisa menjadi sumber penghidupan bagi manusia. Makanya kita lihat saudara-saudara kita yang memiliki aset di pantai misalnya, atau pemukiman mereka itu berada di kawasan pantai. Masya Allah, dari pantai saja misalnya bagaimana kehidupan itu kita lihat. Di situ kalau memang pemandangannya yang bagus, maka disitulah tempat berdirinya hotel-hotel, cottage-cottage, ya, atau rumah-rumah sewaan, masya Allah,
itulah menjadi sumber kehidupan mereka. Pemandangannya, subhanallah. Kenapa kita dianjurkan untuk terus melihat kondisi alam, bagaimana ciptaan Allah yang lainnya, supaya apa? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat kepada Allah. Kalau toh misalnya pinggiran pantai ini tidak masuk kategori pariwisata, ya, tapi bisa dilihat kepada Allah. Kalau di pinggiran pantai Ampenan saja, yang di situ bukan menjadi tujuan utama destinasi wisata, tetapi disitulah para nelayan bisa bertahan hidup. Jadi subhanallah, tidak ada orang atau hamba Allah satupun yang dirugikan dengan keberadaan laut. Kalau itu tidak bagus misalnya, maka dia bisa menjadi tempat para nelayan. Kalau itu menjadi tempat yang menjadi tujuan wisata, maka kehidupan banyak orang ada di situ. Coba kita lihat bagaimana Senggigi misalnya, bagaimana wilayah Sekotong. Belum lagi pasirnya. Dulu kita teringat kepada Allah, orang-orang tua kita dulu kalau mau berobat, mereka datang dari Mataram pergi ke Senggigi, dari Mataram pergi ke Pantai Kuta, sekedar untuk apa? Berobat dengan pasir yang ada di pinggir laut. Belum lagi airnya, Masya Allah. Masya Allah, kalau kita berbicara air laut, apa yang tidak ada di air laut? Sumber oksigen yang luar biasa itu justru ada di laut. Untuk mengatur iklim itu juga ada di air laut. Untuk menyerap karbon dioksida itu juga semuanya ada di laut, kepada Allah. Belum lagi dengan unsur garam yang luar biasa. Ya, saya teringat nih salah satu di antara tuan guru kita yang sering ngajar di sini. Ya, itu tuan guru Fahrul Razi yang dari Peraya. Ya, tuan guru Fahrul Razi Wardi. Suatu ketika memang tiang melihat di WA group kalau beliau itu kurang sehat. Ternyata di saat tiang berjumpa dengan beliau dalam satu acara, tiang bertanya, "Kak Tuhan," saya bilang, "tiang dengar pelunggu kurang sehat." "Oh iya, ya Dinda, memang beberapa hari yang lalu itu saya kurang sehat. Bahkan ada indikasi stroke ringan waktu itu, Masya Allah, oleh dokter, langsung diponis oleh dokter, Pak Tuan Guru, kalau 5 hari Tuan Guru nggak bisa bangun normal, saya angkat tangan, meninggal sudah Tuan Guru. Hanya 5 hari batasnya." Itu kata beliau. Benar, kata beliau, hari pertama itu kan saya harus dibopong, hari kedua juga demikian, berat sekali. Namanya orang mau stroke itu ya lemes kan, kalau tangan lemes, ya kalau kaki juga lemah dan lain sebagainya. Lah lagu Nabi bahasa di menjeluk kelima kebik twist bahasa. Kok hari kelima saya bisa bangun? Jangan-jangan saya khawatir dengan ucapan dokter 5 hari saja, jadi saya bisa bangun, bisa berdiri, kata beliau. Bisa berdiri, bisa jalan, dan alhamdulillah dalam kondisi seperti ini saat ini. Ternyata subhanallah Bapak Ibu, begitu beliau sudah kembali normal, hanya ada 2 pesan dokter. Pak Tuan Guru, kalau Pak Tuan Guru mau sehat, segar, bugar seperti sedia kala, 1, pola makan Tuan Guru harus benar-benar diperhatikan. Jadi saran Tuan Guru sampai jam memang peluang untuk meninggal dunia lebih cepat itu ada. Yo. Enggak, ini peluang. Yo, kalau meninggal itu kan semua kita meninggal, tapi Tuan Guru lebih cepat. 1, makanan yang disajikan di setiap kajian ilmu, majelis taklim, rawah-rawah itu spesial. Yang lain biasa-biasa, kita ini kok dianggap luar biasa. Padahal mohon maaf, kalau secara medis, alhamdulillah Allah, justru yang sehat-sehat itu adalah makanan-makanan yang dalam pandangan kita ringan. Apa contohnya Bapak Ibu? Kelor, terlong, rengok, nggih.
anden ya kangkung atau ketujur, itu sudah. Tetapi jamaah kita ini kan Masya Allah, karena mungkin menghargai tuan guru, cinta kepada tuan guru, siapin makanan-makanan. Saya nggak tahu apa cinta apa benci, wallahu alam. Soal lamun tunah tuan guru kan sabarak baru manis-manis dan piaan, lagu sengaja piaan racun. Ni pelalah, ni gule, ni bebalung, ni lemak, ni santan. Ya Allah, memang niat yang baik. Mau kadang-kadang cerita sama jamaah, mohon maaf, baru kita itu dikatakan menghargai tamu kalau menghabiskan makanan. Padahal tuan guru itu bisa makan 5-6 tempat. Bayangkan. Sangka tiang beberapa kali membuat tata tertib dalam pengajian. Jadi kalau mau mengundang tiang, saya bilang sama beberapa jamaah, satu syaratnya tidak makan. Wah, katanya berat ini katanya. Jadi tidak makan itu berat. Kenapa? Karena rata-rata jamaah sudah menyediakan. Dan itu pernah tiang coba, alhamdulillah. Begitu cek, wih, kolesterol naik, ini semua naik. Walhasil tiang kasih tahu jamaahnya, nih besok kalau saya ngaji kasih buah saja. Benar. Minggu pertama kasih buah, yang kedua kasih buah, minggu ketiga tuan guru sekedik doang nih, sekedik. Napi niki jantin ini sogul makanan niki sekali setahun kalau dibuat. Ini nggak ada ini. Apa itu? Burung dara seodak-odak tercacah. Sekedik doang niki, hanya khusus sudah niki nih. Astagfirullahaladzim. Akhir coba sekedik kan. Saran barang mahi kan berombok doang jarin. Subhanallah, angka sampai sekarang itu sulit sekali mengkondisikan. Nah, tiang termasuk yang senang sekali bila mana diundang hadir di pengajian acara-acara Nabi, jangan makan. Ustra. Jadi termasuk yang mohon maaf kita, tuan guru tadi yang katakan makanannya Masya Allah. Yang kedua, ini peluang yang kedua yang menjadikan para tuan guru cepat meninggal dunia, ya jarang olahraga. Batur dengan menseriuk tuan guru harus berpakaian berjubah, harus melondong, harus dia pakai peci. Lamun larat tuan guru lampa-lampa nih tobat jadi tuan guru tiun nih. Padahal tuan guru juga perlu sehat, perlu olahraga. Sila. Ini kan peluang semua ini. Jadi secara tidak langsung kita ini memang kayaknya didesain untuk lebih cepat meninggal dunia. Ini alhamdulillah. Maka alhamdulillah Nabi Basen dokter itu pesannya kepada tuan guru Fahru Razi. Pertama, tuan guru, pola makan itu harus dijaga. Yang kedua, apa obatnya tuan guru? Sering-sering berendam atau mandi di pantai, di air laut. Ini kata kuncinya, Allah. Ternyata air laut itu subhanallah obat yang mujarab. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita mau mandi garam di rumah, taruh di bak, berapa karung garam kita butuh. Jadi baju. Kalau mau mandi pakai air garam, la ilallah. Uli makin doang sia ya mahal. Terus terang, tiang punya saudagar sia itu biasanya datang setiap minggu. Bahkan dia datang pasti ke rumah. Mau beli ndak beli, padahal sudah beli kemarin pun tetap beli. Kenapa? Karena beliau pokoknya lupa toa. Sampai makin sebulan dia datang. Yang ketuan-tuan ya mahal, ya mahal. Ternyata garam saja mahal, Allah. Bayangkan kalau kita mau berobat di rumah, berarti kita habis untuk beli garam saja. Ternyata air laut itu Bapak Ibu, itu bisa menjadi sumber pengobatan yang luar biasa. Makanya tiang dengan beberapa jamaah itu sudah beberapa kali membuat pengajiannya itu di laut. Pantai saya. Jadi di pantai kita ngaji dari pagi itu kita mandi berendam, kemudian zuhur kita bangun sholat, kemudian ngaji, habis itu berendam lagi, asar sholat berjamaah, ngaji lagi sebentar, baru kita pulang. Jadi hari itu memang hari spesial untuk kita berendam mandi di laut, dan itu sering kami lakukan.
Ya perlulah kita kajian sekali-sekali di sana. Kenapa? Karena dalam ayat ini disebutkan laut itu adalah sumber inspirasi yang luar biasa, dan disitulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disebutkan dalam ayat tadi bahwasanya di laut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan makanan-makanan yang segar, yang sehat. Ikan itu adalah makanan yang paling sehat, apalagi ikan laut. Ternyata tiang browsing semalam itu, ikan sampai tidak masuk akal Bapak Ibu. Hanya orang Jepang yang mampu membeli ikan. Ada ikan namanya bluefin tuna. Bluefin tuna ini, Masya Allah, badek-badek kita je, dia tahun lah, berembirua. Dia besar, waktu itu yang ditemukan di Jepang itu besar. Beratnya itu 276 kilo. Harganya, Masya Allah, 199 juta yen. Itu kalau dirupiahkan itu sekitar 42 miliar 900 juta. Namun dengan Jepang jabanin doang beliin ya. Namun itu dengan doang besut. Hebat. Itu hebat dengan itu. Pokoknya kalau orang kita ini ada dua ekspresi mendengar hal-hal yang demikian. Satu, alhamdulillah Allah, langsung kenyang, atau yang kedua langsung sakit. Makanya tiang sering misalnya tiang itu kalau makan daging kambing langsung penang. Dia dapat penang si rasa, penang si harga lah singa. Dia menendang-endang lah kemahal. Ya sin penang. Sila. Jadi segala sesuatu yang agak mahal itu memang membuat pusing juga dia. Itu. Jadi satu, karena harganya mahal, jadikan kita pusing, atau mohon maaf langsung kenyang. Jadi memang hebat ini, perut ini langsung mahal lah, borong lah. Wah, besuh, wah. Besuh. Sindir Bali beli ini kita. Niki Allah. Jadi ikan, belum lagi kalau ikan salmon itu kecil itu. Jadi dengan 2 on, 10 on itu masih rata-rata harganya itu 300.000, 500.000. Itu onnya. Itu kalau ikan salmon. Makanya kenapa misalnya nih, kalau pengobatan alternatif itu sumbernya itu adalah ikan, protein ikan yang memang mahal-mahal. Sekarang kalau kita berbicara obat yang dari Jepang misalnya, atau nutrisi dari Jepang, Bapak Ibu, itu mohon maaf harganya nggak ada yang murah. 1 paket 4 juta, 2 paket 10 juta, itu banyak sekali. Jadi kita tidak salah memang. Kenapa? Karena memang sumber untuk dibuat yang namanya protein tadi atau nutrisi tadi adalah barang-barang yang mahal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, Allah, disitulah kehidupan yang luar biasa. Dari ikan saja kita itu harus bisa mengambil manfaat. Dari laut itu ada ikan. Makanya subhanallah ya, di Ampenan misalnya, atau di kawasan-kawasan pesisir, di Labuan Haji atau di mana, saudara-saudara kita yang memang menekuni bidang profesi sebagai nelayan itu bisa hadir, bisa hidup sampai sekarang. Kenapa? Karena laut adalah merupakan sumber rezeki yang luar biasa. Tetapi tentu alhamdulillah mencari ikan itu juga tidak gampang. Tiang nanti malam itu mencari ikan juga. Jadi sudah ada jadwal sama jamaah dari Senggigi, sudah 2 kali tiang pergi mancing. Dikini mau. Karena tiang cari ikan yang mahal memang, bukan ikan-ikan yang biasa. Yang biasa jauh lebih berlepas. Nanti malam itu ada kajian. Jadi teman jamaah Senggigi itu sudah mendesain nanti tiang maghrib di situ, kemudian sampai isya, habis isya kita melaut lagi. Bismillah, kita ikhtiar saja. Ya, di samping ya tadi tiang itu tidak mau kena dengan ayat ini, membaca doang lagu di muah baik. Ya lalu mancing, ya lalu serius laut dan lain sebagainya. Maka tiang biasanya minta sama jamaah. Termasuk kadang-kadang kalau ada kajian pagi, habis itu pasti yang berendam.
Ya, itu adalah menjadi kegiatan. Subhanallah ta'ala, inilah laut. Kemudian wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Ibu-ibu, sumber perhiasan yang paling mahal itu adalah laut. Makanya kita ini dikenal, NTB ini salah satu penghasil mutiara. Jadi antara mutiara satu dengan yang lain pun beda-beda. Antara mutiara tawar dengan laut itu antara langit dan bumi harganya. Laut, karena sumbernya tadi sudah disebutkan dalam Al-Quran, disitulah sumber kehidupan, sumber perhiasan. Maka yang keluar mutiara dari laut itu pun harganya sangat mahal sekali. Ya, tetapi ini kadang-kadang pengusaha mutiara kadang-kadang gak ikut ngaji sih. Ya, kecuali kalau dia ikut ngaji, saya mau jelaskan. Yang mencederai citra NTB juga kadang-kadang banyak sekali. Ya, turis-turis yang komplain, wisatawan yang komplain karena harga mutiara yang kadang-kadang tidak masuk akal. Karena sekarang ini kan eranya sudah imitasi. Ya, eranya itu era imitasi. Kadang-kadang kita mutiara-mutiaraan yang dari plastik, dari apa, kadang-kadang dijual mahal. Ini juga keliru ya Allah. Selalu kita katakan, tijarah, bisnis itu adalah sumber rezeki yang luar biasa. Tetapi jangan sampai kita mengambil kesempatan dalam kesempitan. Di saat orang tidak tahu namanya mutiara, dia jual mahal. Ada yang beli 1 juta padahal harganya cuma 10.000. Ada itu. Karena memang model penjualan mutiara dengan beberapa souvenir itu kan door to door, atau di saat ada turis dia akan mencarinya, dan kadang-kadang kita selaku turis itu belum siap ya untuk bertransaksi karena tertipu dan lain sebagainya, bisa saja. Maka saya ingin berpesan kepada saudara-saudara saya yang menekuni bidang jasa atau penjualan mutiara dan souvenir lainnya, tolong ya, jangan sampai Lombok ini dikenal dengan tempat-tempat yang tidak baik. Kemarin kita di Kuta misalnya, sampai turun ombudsman. Ya. Kenapa? Kaitannya dengan parkir, Bapak Ibu. Hal-hal yang demikian ini harus menjadi garapan kita, harus menjadi atensi kita semua. Jangan kita lepas, jangan kita abai, jangan kita cuek. Kita ini menjual jasa. NTB ini salah satu prioritasnya selain daerah agraris pertanian, kita juga menjual jasa wisata. Namanya wisata itu juga sumber penghasilan, sumber kehidupan. Tetapi jangan orang justru dijadikan objek karena alasan pariwisata. Ya, fasilitas yang kurang memadai, parkir yang kurang bagus, kemudian fasilitas-fasilitas MCK misalnya. Ya, saya pikir ini semua adalah menjadi PR kita bersama. Mohon maaf, kalau kita berbicara tentang Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata, Allah, itu bukan hanya garapannya teman-teman kita yang di hotel. Bukan hanya teman-teman yang rumahnya di pesisir pantai, tetapi semua kita harus peduli. Ya, siapa tahu turisnya jalannya ke masjid, maka kita bisa mengeksplanasi, menjelaskan tentang bagaimana NTB, bagaimana Lombok dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau berpikir tentang umat, semua kita bisa berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Maka kelompok Darwis, ya, Pokdarwis, kelompok sadar wisata itu bisa kita hadirkan kalau kita mau mengangkat citra Nusa Tenggara Barat sebagai daerah wisata. Hadirin Allah. Kemudian wa taral fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadli. Kita melihat bagaimana kapal-kapal besar. Bapak Ibu, ternyata akses yang paling mudah untuk membawa kebutuhan manusia antara satu pulau ke pulau yang lain itu adalah dengan kapal. Dan kapal itu justru berlayarnya di lautan. Bisa dibayangkan kalau kita menggunakan transportasi udara, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Bayangkan kalau kita menggunakan yang lain, itu tidak ada. Apalagi kita di sini adalah daerahnya memang kepulauan. Kita ini semua rata-rata pantai. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala
menciptakan laut itu sebagai jalan, sebagai alat transportasi yang bisa mengantarkan kebutuhan manusia dalam hidup ini. Makanya kalau ada di antara orang-orang yang berniat tidak baik, cukup dia mencegat di laut saja itu selesai. Ya kita rasakan, mohon maaf, ini kalau saudara-saudara Hindu nyepi saja itu udah mulai mahal. Kenapa? Karena sumber barang yang dari Jawa itu terhenti, tidak ada akses ke sini, sehingga segala sesuatu itu bisa mahal. Maka alhamdulillah, disinilah pentingnya laut oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebagai sumber makanan, tetapi di situ alat transportasi, bisa bepergian ke sana kemari itu juga melalui media laut. Dulu sebelum seperti saat ini, jamaah haji kita yang berangkat tahun 40-an, ya, tahun 50-an, itu kan lewat ampenan itu Bapak Ibu. Sesekali perlu kita duduk di ampenan. Kalau perlu kita ngaji di pinggiran ampenan itu. Ya. Enggak ada masalah. Hah? Kalau tempat Bapak lapangan kosong, enggak ada lautnya. Ya. Jadi ini Allah. Jadi nah, lanjutan ayatnya, walitabtagu min fadlillah. Ternyata semua yang kita sebutkan tadi, airnya, pasirnya, pemandangannya, kemudian bagaimana di situ sumber perhiasan, bagaimana kapal berlayar, itulah cara kita untuk mengambil karunia Allah. Jadi karunia Allah itu bisa kita dapatkan, kehidupan itu juga ada di laut. Walaupun seperti yang Tiang sampaikan tadi, mohon maaf, tidak gampang juga ya menggunakan atau memaksimalkan potensi laut. Tiang biasanya kalau ada kegiatan di Senggigi, terutama di daerah Batu Layar, itu kan ada saudara-saudara kita yang menjaring ikan. Ya, menjaring ikan itu saya pikir mudah. Jadi dari sana sama sini itu kan jauh-jauh tarik. Ya Allah, saya lihat tangannya, ya Allah, ini sampai rusak tangannya. Saya pikir dia main-main. Saya coba Pak. La ilaha illallah. 3 tarikin aja langsung. Isin salat subur. Ya Allah, saya bilang. Terus tarik dan tarik. Tiang ikut melihat kalimat Allah. Saya pikir memang ikhtiar melalui laut itu mudah. Ternyata kadang-kadang setelah naik, mungkin ikannya pun hanya 1-2, tidak banyak dia dapatkan. Apa maknanya hati Allah? Memang itulah cara Allah menguji kehidupan manusia, tidak gampang hati Allah. Jadi perlu usaha yang terus menerus, ikhtiar yang tidak pernah berhenti, dan juga disertai dengan doa. Maksud Tiang apa hati Allah? Kalau dalam kondisi-kondisi tertentu kita yang punya uang atau tidak mencari uang lewat laut, ya jangan terlalu banyak nawar lah. Ya, kalau mau beli ikan jangan terlalu banyak nawar. Nanti kebalik, orang yang jual bilang boya andim tuh aluh. Nah, ya saya khawatir gitu ya. Mancing lah ngamboyan sulit, mencar ngamboyan sulit. Anu sulit Allah. Karena itu sama kayak orang yang jual duren. Ceritanya orang duren ini kan kelihatannya enak saja kalau jualan, harum baunya luar biasa. Pernah Tiang mencari duren sama Allah. Beta on duren nike ya rapet tuh nih dia, ya rapet. Sampai nike Tiang taik jurangan, pinggir itu pun harus megang. Ini pegang pinggir itu, tangan kalau enggak kebalik kita jatuh ke bawah sana. Beta nike le bawa tak. Sampai batur sekancek Tiang napi unin. Kakak tawar dengan berjual unin ya. Dari sini saya tidak akan pernah menawar lagi. Berapapun dia sebut harga duren, saya beli. Kenapa? Karena dia merasakan. Ini selalu nakal nawar-nawar niki kan di dua hidup ya. Nah, coba pelungguh sami pergi sekali mandi mancing supaya kita tidak banyak menawar ikan. Pergi cari duren supaya kita tidak nawar kalau dalam beli duren. Apapun itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya apa? Wala'allakum tashkurun, supaya kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena mohon maaf Allah sebenarnya sudah memberikan ruang untuk kita, memberikan fasilitas bagi kita. Maka pada intinya dalam usaha apapun yang kita geluti,
mau sebagai nelayan, mau profesi sebagai seorang guru, mau menjadi ahli di bidang apapun. Memang segala sesuatu itu harus disyukuri, ya. Jadi kalau kita pandai bersyukur, maka yakin, ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kita ingin Allah ridha pada tiang pelungkum sami, maka salah satu caranya adalah bersyukur kepada Allah, maka Allah akan ridha kepada kita semua. Yang kedua, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka sejatinya syukur itu akan kembali kepada diri kita. Yang ketiga, maka Allah, la in syakartum la azidannakum. Dengan bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang menjadikan kita selalu baik di hadapan Allah, bila mana menyikapi hidup ini dengan dua cara. Bila mana kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur, dan bila mana kita mendapatkan ujian, maka hendaklah kita bersabar. Kemudian Allah wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Kita melihat bagaimana Allah menancapkan gunung-gunung. Ingat, gunung itu sebagai sumber kehidupan juga, pemandangan juga. Ternyata di situ Allah tunjukkan kekuasaannya dengan tancapan gunung. Itu sebenarnya itulah yang menjadi pasak-pasak, itulah yang menjadi paku-paku agar bumi ini menjadi stabil. Maka tugas kita semuanya Allah adalah bagaimana merawat yang namanya bukit dan gunung. Gunung itu diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang sudah ada, maka jangan sampai kita merubah fungsinya. Maka kenapa misalnya terjadi di beberapa titik di kawasan-kawasan tertentu banjir tiba-tiba datang, padahal hujannya biasa-biasa. Kenapa? Sumber yang bisa menyerap air itu sudah tidak ada. Pegunungan yang tadinya disediakan oleh Allah, nih bila air hujan banyak, nih akan diserap oleh gunung. Gunung saat ini sudah dijadikan kebun, gunung sudah dijadikan lahan persawahan. Maka ini semua apa yang disampaikan oleh Allah SWT, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Semua itu terjadi akibat ulah daripada manusia itu sendiri. Termasuk Allah Subhanahu wa taala, wa anharon wa subulan la'allakum tahtadun. Sungai-sungai dan jalan-jalan, ya. Semua itu tujuannya adalah agar kita bisa merasakan kenikmatan di dalam kehidupan ini, bisa menjalani hidup dengan baik. Wa alamatin, dan Allah menciptakan begitu banyak tanda-tanda dalam kehidupan kita, ya. Wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang pun kita bisa mendapatkan petunjuk. Subhanallah, bagaimana bulan, bagaimana bintang, ya. Apa makna bintang? Jadi semua, misalnya kalau kita melihat bintang yang banyak berkedap-kedip, itu menunjukkan bahwasanya kemungkinan besar hujan tidak akan turun misalnya. Itu adalah tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan tanda-tanda tadi kita bisa, nih kalau sedang bulan terang atau bintang bulan terang, berarti untuk nelayan itu kurang bagus untuk mencari ikan misalnya. Ini semua adalah tanda-tanda, dan itu dipahami dari apa? Pengamalan kita terhadap tanda-tanda tadi. Maka banyak sekali tanda-tanda yang oleh orang tua kita dulu, Allah, mereka sudah mempraktikkan tanda-tanda itu. Nih nak, kalau begini jangan keluar. Nih nak, kalau ada begini stop dulu dan lain sebagainya. Itu semua adalah yang kita sebut dengan ilmu tanda, atau dalam bahasa sekarang itu dikenal dengan ilmu semiotika. Ya, tanda-tanda itu bisa memberikan isyarat-isyarat dalam kehidupan kita. Sebagai demikian, alhamdulillah yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungannya, diberikan kesehatan lahir batin, dan yang paling penting adalah kekuatan iman dan Islam ini terus kita dapatkan, sehingga sampai dunia ini kita tinggalkan, kita tetap sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya. Demikian, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma
وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.